Umayyah, Abu Jahal lewat. Dia lihat, wahai Umayyah, kenapa kau nggak bergerak? Kafilah kita diserang. Kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ. Dia bilang, wahai Abu Hakam, kau tidak ingat apa yang Sa'ad bilang 3 bulan lalu? Ini ada kisah teman-teman cukup panjang. Saya coba rangkumkan kisah dalam riwayat Bukhari. Berawal dari pertemuan antara Sa'ad radhiyallahu anhu dengan Umayyah bin Khalaf. Sa'ad ini seorang sahabat yang mulia dari pimpinan Ansar, kepala suku Aus kalau saya tidak salah di sini. Kemudian dia bersahabat dengan Umayyah dari sebelum masuk Islam. Kalau Umayyah bin Khalaf yang majikannya Bilal ini pergi ke Madinah jadi tamu di rumah Sa'ad. Kalau Sa'ad ke Mekah jadi tamu di rumahnya Umayyah, sahabat dekat. Setelah masuk Islam dan semua sahabat hijrah ke Madinah, sudah hijrah semuanya, di Mekah nggak ada lagi Muslim. Kalau ada ketahuan dibunuh. Ada beberapa yang masih tinggal tapi mereka sembunyikan Islamnya. Nabi SAW pun dan para sahabat tidak mengetahui keberadaan mereka. Nanti itu kalau yang mau tahu orang-orang ini diceritakan pada saat terjadi kesepakatan Hudaybiyah. Dan sudah saya sebutkan itu di bahasan Sirah Nabawi di YouTube, bisa diikuti. Kesepakatan Hudaybiyah. Allah tidak membiarkan Nabi SAW dan sahabat yang lagi mau umrah itu ditahan oleh orang Quraisy menyerang Mekah. Karena di Mekah ternyata ada orang-orang Muslim yang menyembunyikan Islamnya, tidak ketahuan. Tapi yang ketahuan Islamnya semua sudah hijrah. Pada saat itu teman-teman sekalian, saat lagi lewat Mekah, dia kepala suku. Dia surati Umayyah, wahai Umayyah, saya lewat Mekah, mau mampir, bisa nggak? Oh bisa, silakan. Saya berikan jaminan. Saya Muslim, nggak apa-apa, saya jamin. Masuklah dia. Begitu dia masuk datang di rumah Umayyah, kata Sa'ad, wahai Umayyah, saya mau tawaf. Tapi saya nggak mau tawaf sebagai seorang Muslim kalau masih ada orang-orang Quraisy yang tawaf. Karena tradisi waktu itu teman-teman sekalian, sebelum pembebasan kota Mekah, kalau orang tawaf, tawafnya telanjang. Kalau yang nggak punya uang untuk beli baju dari Mekah. Kalau tawaf ada baju khusus. Kalau kita sekarang pakai ihram. Kalau dulu mereka pakai baju khusus buatan Mekah. Yang tidak mampu tawafnya telanjang. Zikir dan talbiyah diganti dengan tepuk tangan dan siul. Kata Sa'ad, saya nggak mau tawaf kalau mereka masih ada. Dosa ini. Baik, bagaimana caranya? Tunggu kalau kosong panggil saya, kata Sa'ad. Sa'ad pun tunggu di rumah Umayyah. Umayyah pergi kumpul di Darun Nadwa sama teman-temannya Abu Jahal dan grupnya. Malam hari, pada saat mereka sudah bubar, dia pulang ke rumah, dia lihat kosong Mekah, Ka'bah maksudnya. Karena zaman dulu kalau habis Isya, habis Maghrib sudah mulai kosong. Orang gak ada lagi yang tawaf. Mereka belum punya syariat seperti kita. Pulanglah Umayyah lalu berkata kepada Sa'ad, wahai Sa'ad, sekarang sudah boleh. Sekarang udah kosong. Ayo kita jalan. Jalan berdua. Masuk di tawaf, masuk di Ka'bah. Begitu mau tawaf, datang Fir'aunnya umat ini. Siapa? Abu Jahal. Gitu kan? Maka Nabi yang bilang, ini Fir'aunnya umat ini. Dia tanya Umayyah, wahai Umayyah, siapa yang bersama kau? Saya tidak kenal ini, bukan orang Mekah. Maka kata Umayyah, ini Sa'ad, pimpinan Ansar. Pimpinan Aus di Madinah. Dia sudah tahu, Abu Jahal tahu, kalau orang Madinah semua sudah Muslim. Dia bilang, wahai Sa'ad, berani benar kau masuk ke sini. Demi Allah kau tidak akan keluar hidup nih. Kata Sa'ad, saat ini kepala suku, nggak biasa diancam. Dia juga bilang, demi Allah kau tidak akan bisa sentuh saya. Ribut nih. Kata Abu Jahal, demi Allah saya bisa. Kata Sa'ad, demi Allah kau nggak bisa. Ribut. Dan kalau kau berani sentuh saya, kata Sa'ad, saya akan lawan kau. Sampai kalaupun saya yang kau bunuh, sukuku Aus akan datang menyerang Mekah. Mereka habis atau Quraisy yang habis? Suku Aus terkenal, ahli perang dari Madinah. Nanti kita lihat kiprahnya mereka di peperangan Nabi SAW banyak sekali. Pemberani semua. Gitu. Maka Umayyah bingung, siapa yang dia mau pilih nih? Ini Sa'ad temannya, Muslim dari Madinah. Ini Abu Jahal temannya. Waktu itu dalam riwayat dikatakan jiwanya cenderung pada Abu Jahal. Tapi di Mekah dipanggil Abu Hakam, orang yang bijaksana. Kita panggil Abu Jahal. Abu Jahal itu super goblok. Ya. Karena kalau dia beriman pada saat itu semua beriman. Gitu. Cuma dia nggak mau. Waktu ditanya sama Abu Sufyan, kenapa kau nggak beriman wahai Abu Hakam? Kata dia apa? Dari dulu suku saya sama suku Muhammad bersaing. Mereka siapin makanan jemaah haji, minuman kami juga lakukan. Mereka siapkan pasukan bela Mekah, kami juga siapkan. Sehari suku Muhammad, sehari sukuku. Sekarang di suku Muhammad ada nabi, sukuku nggak ada nabinya. Kalau aku beriman berarti aku kalah.
Gara-gara itu dia bilang saya tidak mau beriman sama Muhammad. Maka waktu Nabi dengar, Nabi bilang dia Abu Jahal. Goblok nih orang. Kalau dia beriman, satu Mekah beriman. Abu Sufyan bilang, kau pemimpin kami, kalau kau beriman kami ikut. Maka dia sebutkan tadi, dia nggak mau beriman. Akhirnya Umayyah cenderung dengan temannya Abu Jahal. Dia bilang, wahai Sa'ad, jangan kau angkat suaramu depannya Abu Hakam, karena ini pemimpin lembah ini. Apa kata Sa'ad waktu itu? Wahai Umayyah, kau bukannya bela saya sebagai tamu, malah kau membela orang ini yang mau membunuhku, gitu kan? Mana kemuliaanmu? Kalau begitu mulai sekarang putus hubungan persahabatan kita. Dan ingat, saya mau sampaikan satu hal. Kalau Nabi kami, Nabi Muhammad SAW sudah menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu nanti. Kalimat ini, Nabi menyampaikan kepada kami kalau kami akan membunuhmu. Tiba-tiba Umayyah terdiam. Lalu dia mengatakan, apakah Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, iya. Lalu dia bilang, di mana Muhammad mengatakan kalian akan membunuhku? Kata Sa'ad, tidak ada berita, tetapi kami pasti akan membunuhmu. Apa kata Umayyah? Demi Allah, Muhammad gak pernah dusta. Muhammad gak pernah dusta. Benar nih berarti. Maka dia tinggalkan Sa'ad, dia tinggalkan Abu Jahal. Dia pulang ke rumahnya. Di tengah jalan ada rupanya orang yang nanti masuk Islam jadi sahabat. Dengar, lihat, dia bilang di tengah jalan, demi Allah Muhammad gak pernah dusta nih. Dia tinggalkan Abu Jahal sama Sa'ad. Lihat di sini ya, pengecutnya Abu Jahal. Waktu sudah tinggal berdua, Abu Jahal tinggalin Sa'ad. Tadi dia demi Allah berdusta. Maka Sa'ad juga pergi pulang ke Madinah, gitu kan. Berjalan waktu 3 bulan setelah itu terjadi perang Badr. Perang Badr, mayoritas harta yang dibawa oleh Abu Sufyan di kafilahnya adalah harta kaum muslimin yang disita. Dan paling banyak hartanya di situ Umayyah bin Khalaf, Abu Jahal, juga Abu Sufyan, Abu Lahab. 4 orang ini mayoritas memiliki harta rampasan dari muslimin ini. Nabi SAW serang, tidak kedapatan kafilahnya, lolos, pasukan dari Mekah datang ini membela, gitu kan. Waktu Abu Jahal lagi motivasi orang-orang Mekah, ayo kita perang, lawan, kafilah kita mau diserang oleh Muhammad. Terkumpul 700 orang. Semua kepala suku Mekah ngumpulin sukunya, kecuali Umayyah bin Khalaf. Umayyah bin Khalaf ini sempat tadi waktu dia pulang, dia ke rumahnya. Dia bilang sama istrinya, wahai istriku, tahu nggak apa yang disampaikan oleh Sa'ad? Kata istrinya, tidak. Kata dia, Muhammad memberitakan kalau mereka pengikutnya akan membunuhku. Para sahabatnya akan membunuhku. Kata istrinya yang kafirah, dia bilang, demi Allah Muhammad gak pernah dusta. Tapi apakah diberitakan di mana kau akan dibunuh? Kata dia, tidak ada beritanya. Sa'ad bilang tidak ada. Tapi saya janji sama kau istriku, saya gak akan keluar dari Mekah. Saya di sini aja terus, biar ada perang saya gak ikut pokoknya. Nah, dia sudah percaya, dia sudah yakin di situ kan. Subhanallah, orang kafir pun yakin dengan Nabi SAW. Maka pada saat akan terjadi perang Badar, semua kepala suku kumpulin orang-orang sukunya kecuali Umayyah. Umayyah duduk, dan Umayyah ini suku Quraisy, pemimpin suku Quraisy yang paling banyak prajurit perangnya, 300 orang. Dia sendiri 300 orang. Duduk semua 300 orang depannya dia, depan Ka'bah. Umayyah, Abu Jahal lewat. Dia lihat, wahai Umayyah, kenapa kau nggak bergerak? Kafilah kita diserang. Kau juga termasuk pemilik harta terbanyak situ. Dia bilang, wahai Abu Hakam, kau tidak ingat apa yang Sa'ad bilang 3 bulan lalu? Kalau saya akan dibunuh oleh teman-temannya Muhammad. Abu Jahal bilang, itu bohong, jangan dipercaya. Enggak, saya tidak akan keluar demi Allah. Abu Jahal tahu pengaruhnya besar. Kalau Umayyah nggak ikut, ini masalah ini. 300 orang nggak ikut, bisa suku lain bubar juga nggak jadi ikut. Dia mau hartanya selamat. Dia pulang ke rumah, dia ambil dupa, diisi bakaran dupa, ditaruh dupa itu khusus wanginya wangi perempuan. Jadi kalau di Mekah orang lewat bau itu berarti perempuan, kalau laki-laki lewat berarti banci. Ini khas perempuan. Abu Jahal ambil punya istrinya, dia bawa ke dekat Ka'bah. Lalu dia bilang sama Umayyah, tatayyab, nih pakai ini minyak wangi, pakai ini wangi-wangian. Umayyah tahu ini bau perempuan. Kenapa kau kasih saya ini punya perempuan? Ya kau kan memang perempuan, gak mau perang. Maka Umayyah marah nih, ditepis sama dia. Lalu dia pulang ke rumahnya. Dia bilang, saya akan ikut. Pulang ke rumah, dia bilang sama istrinya, siapkan perlengkapan perang saya. Kata istrinya, kau sudah tahu, diingat